Sembuhkan anak dari janda kaya. Pemuda miskin ini kaget saat diajak menikah oleh janda tersebut sebagai balas budi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota seolah tercabik-cabik oleh awan kelam yang menggumpal tebal. Sejak siang, matahari sudah bersembunyi, menyerahkan kekuasaannya pada mendung yang semakin menjadi. Kemudian, dengan sebuah gelegar yang memecah kesunyian, hujan pun turun. Bukan rintik-rintik lemah, melainkan curahan air deras yang seakan ingin membersihkan segala kotoran kota besar ini. Air menghujam atap dan aspal, menciptakan simfoni desis yang memekakan telinga, sementara genangan air mulai bermunculan di mana-mana, memantulkan cahaya lampu kota yang sudah mulai menyala di senja yang prematur. Di tengah amuk alam itu, seorang pemuda bernama Surya berusaha melindungi diri di bawah atap sebuah warung rokok yang sudah usang. Jaketnya yang compang-camping, basah kuyup, tak mampu lagi menahan dinginnya air hujan yang disertai angin. Tubuhnya menggigil, tetapi matanya, yang penuh dengan ketegaran hidup yang keras, tak lepas dari sebuah rumah besar bergaya minimalis di seberang jalan. Rumah itu, dengan dinding putih dan jendela-jendela lebar, bagaikan istana dalam mimpinya, sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya. Yang menarik perhatiannya bukanlah kemewahannya, melainkan kerumunan dan kepanikan yang terlihat dari balik pagar besinya yang kokoh. Orang-orang, mungkin pembantu dan sopir, berlarian keluar masuk, wajah mereka diliputi kecemasan. "Duh, Gusti, kira-kira ada apa ya di sana?" gumam seorang ibu penjaga warung, ikut melongok. Rumah Mbak Anggun itu, biasanya sepi. Surya tidak menjawab. Nalurinya tergerak. Ia melihat seorang wanita dengan gaun sutra berwarna krem, yang kini basah dan kusut, keluar dari rumah sambil menggendong sesosok tubuh kecil yang lemas. Wanita itu, Mbak Anggun, terlihat begitu rentan. Wajahnya yang biasanya sempurna dan terkendali kini pucat pasi, bercampur air mata dan hujan. Rambutnya yang rapi kini basah dan berantakan. Dia berteriak sesuatu pada sopirnya yang terlihat kebingungan, tetapi suaranya tenggelam oleh deru hujan dan angin. "Tolong, tolong anak saya. Mika, sayang, jangan tutup mata," teriak Mbak Anggun. Suaranya serak dan nyaris hilang. "Dokter Yuda bilang hanya demam. Tapi ini semakin parah. Dia tidak sadar." Sopir itu hanya bisa menggeleng, tampak panik. Mobil sedang tidak ada, Bu. Yang satu sedang diservis, yang lain dibawa Tuan Andre untuk keluar kota. Melihat keputusasaan di wajah wanita itu, dan tubuh kecil anak lelaki yang semakin pucat di gendongannya, Surya tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Sebuah kekuatan dari dalam mendorongnya untuk bertindak. Dengan langkah mantap meski tubuhnya basah dan kedinginan, ia menyeberang jalan, menerobos tirai hujan yang lebat. "Ibu," ucap Surya, suaranya berusaha tenang menembus deru hujan. "Boleh saya lihat?" Mbak Anggun meliriknya. Wajahnya penuh kewaspadaan dan ketidakpercayaan. "Siapa pemuda dekil, berjaket compang-camping, dan basah kuyup ini? Siapa Anda? Jangan ganggu." "Saya Surya, Ibu." "Saya tidak berniat mengganggu," jawab Surya tetap tenang. Matanya tidak lepas dari anak lelaki di pelukan Anggun. "Almarhum ayah saya adalah tukang pijat dan ahli jamu. Saya belajar banyak darinya. Dari jauh. Anaknya seperti demam tinggi sekali. Ya? Boleh saya coba bantu? Saya punya beberapa ramuan sederhana di tas." Mbak Anggun ragu. Tatapannya beralih dari wajah Surya yang tulus ke wajah Mika yang semakin pucat. Dadanya sesak oleh ketakutan. Dokter langganannya sudah tidak bisa diandalkan. Mobil tidak ada, dan hujan semakin menjadi. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia melihat sesuatu di mata Surya. Sebuah ketulusan dan kepedulian yang jarang ia temui di lingkungannya yang penuh dengan kepentingan. Anda yakin bisa?" tanya Mbak Anggun. Suaranya bergetar penuh harap dan cemas. "Saya tidak berani janji, Ibu. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Daripada kita tidak melakukan apa-apa," jawab Surya dengan rendah hati namun meyakinkan. Dengan hati yang berat namun dipenuhi oleh sebuah harapan kecil, Mbak Anggun akhirnya mengangguk lemah. Baiklah. Silakan masuk." Keputusan itu diambil bukan karena ia sepenuhnya percaya,
tetapi karena ia sudah kehabisan pilihan. Dan dalam hujan yang tak kunjung reda ini, pemuda asing ini adalah satu-satunya pertolongan yang muncul. Mbak Anggun memandang Surya dengan tatapan penuh gejolak. Di satu sisi, naluri keibuannya berteriak untuk segera mencari pertolongan medis yang lebih terpercaya. Namun, di sisi lain, keputusasaan melihat kondisi Mika yang semakin lemas bagai menerpa jiwa bagai ombak besar di lautan gelap. Ia melihat sekali lagi ke arah jalanan yang nyaris tak ada kendaraan yang lalu lalang akibat hujan yang begitu deras. Lalu menatap kembali sosok Surya yang basah kuyup namun berdiri tegak di hadapannya. Ada semacam aura ketenangan yang dipancarkan pemuda itu, seolah mampu meredakan sedikit kegelisahan yang menggerogoti relung hatinya yang paling dalam. "Baiklah," desis Mbak Anggun akhirnya. Suaranya lirih namun terdengar jelas di sela rintik hujan yang tak henti. Tolong anak saya." Ia memutar badan, memberi isyarat pada Surya untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah. Para pembantu di sekelilingnya saling memandang dengan ragu, namun tidak ada yang berani bersuara. Surya mengangguk perlahan. Rasa haru dan tanggung jawab tiba-tiba menekan pundaknya. Ia melangkah mengikuti Mbak Anggun. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit basah meninggalkan jejak di lantai marmer yang mengilap. Begitu melangkah masuk, matanya secara refleks melirik ke sekeliling. Interior rumah itu begitu megah dan modern, dengan perabotan yang terlihat mahal dan seni kontemporer menghiasi dinding-dindingnya. Namun, di balik kemewahan itu, Surya menangkap nuansa dingin dan kaku, seolah rumah ini lebih mirip sebuah showroom daripada sebuah rumah yang dihuni penuh kehangatan. Mbak Anggun segera membawa Surya ke sebuah kamar tidur yang luas. Di tengah-tengahnya, tergeletaklah Mika di atas kasur besar. Wajah bocah lelaki itu pucat pasi, bibirnya kering dan pecah-pecah. Napasnya terdengar tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi keningnya yang mungil. Tubuhnya sesekali menggigil, lalu berhenti, seakan tak memiliki tenaga lagi untuk melawan rasa tidak nyaman yang mendera. "Tadi pagi dia masih bisa bermain, meski agak rewel," ujar Mbak Anggun sambil duduk di tepi kasur. Tangan tak henti mengusap-usap punggung Mika. Lalu tiba-tiba demamnya meninggi sekali, dan sekarang jadi seperti ini. Suaranya tercekat, dipenuhi rasa bersalah dan khawatir. Surya mendekat, tas kain lusuhnya yang basah ia letakkan perlahan di lantai. Ia berlutut di samping kasur, matanya penuh perhatian memindai kondisi Mika. Dengan hati-hati, ia meletakkan punggung tangannya di dahi Mika. Panas yang terpancar begitu kuat, membuatnya sedikit terkejut. "Panasnya sangat tinggi, Bu," ucap Surya dengan suara tenang namun tegas. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa bungkusan kecil yang terbuat dari daun pisang dan plastik klip. Di dalamnya, terlihat aneka rempah, akar-akaran, dan daun-daunan kering. "Ayah saya dulu sering menangani demam seperti ini. Menurutnya, ini bukan demam biasa, tapi ada semacam panas dalam yang sangat kuat, mungkin karena kelelahan atau perubahan cuaca yang ekstrim." Mbak Anggun mengamati dengan cermat setiap gerakan Surya. "Apa yang akan Anda lakukan?" tanyanya. Masih ada sisa keraguan di nadanya. "Saya akan membuat ramuan untuk menurunkan panasnya dulu, Ibu," jawab Surya sambil menyiapkan beberapa jenis daun dan akar. "Lalu saya akan pijat beberapa titik di tubuhnya untuk melancarkan peredaran darahnya yang mungkin sedang tidak baik." Ia mengangkat salah satu bungkusan. Ini adalah daun sambiloto dan temulawak, dicampur dengan sedikit kencur dan kunyit. Bahan-bahan ini sudah saya keringkan sendiri, jadi terjaga kebersihannya. "Tapi, apakah aman untuk anak seusia Mika?" tanya Mbak Anggun tidak yakin. "Dia kan masih kecil. Apa tidak terlalu kuat?" Surya tersenyum kecil, memahami kekhawatiran sang ibu. "Jangan khawatir, Bu. Takarannya saya sesuaikan. Ramuan ini lebih lembut daripada obat kimia, dan bekerja dengan cara membantu tubuhnya sendiri untuk melawan penyakit. Prosesnya mungkin tidak secepat obat dokter, tetapi biasanya lebih tuntas dan tanpa efek samping yang berarti." Melihat keraguan yang masih tersisa di wajah Mbak Anggun, Surya menatapnya langsung. "Ibu, saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan membahayakan anak ini. Tolong percayai saya." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan, seolah mampu menembus dinding keraguan Mbak Anggun. Ia menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, apa yang perlu saya siapkan?" "Air matang hangat,
sebuah mangkuk kecil, dan handuk bersih, pinta Surya. Mbak Anggun segera memerintahkan salah satu pembantunya untuk mengambil barang-barang tersebut. Sementara menunggu, Surya mulai menghaluskan campuran daun dan akar-akaran tadi dengan sebuah cobek dan ulegan batu kecil yang juga ia bawa dalam tasnya. Aroma khas rempah-rempahan segera memenuhi ruangan. Setelah bahan halus, Surya menuangkan air hangat ke dalam mangkuk dan mencampurkan ramuan tadi, menciptakan sebuah pasta kental berwarna kecoklatan. Dengan hati-hati, ia mulai mengoleskan pasta itu ke dahi, pelipis, dan dada Mika. Bocah itu mengerang lemah, namun tidak membuka matanya. "Tenang, nak," bisik Surya lembut sambil terus bekerja. "Sebentar lagi kamu akan merasa lebih baik." Mbak Anggun hanya bisa duduk dan memperhatikan. Tangannya terkepal erat di pangkuannya. Doa-doa terus ia panjatkan dalam hati, berharap keputusannya untuk mempercayai pemuda asing ini tidak salah. Ia mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya pada seorang yang baru saja ia temui di tengah hujan. Namun, entah mengapa, ada sebuah getaran keyakinan di hatinya bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan. Mungkin saja, pemuda bernama Surya ini adalah jawaban dari doa-doa yang tak terucapnya. Keesokan harinya, langit masih kelabu meski hujan telah reda menjadi gerimis yang menyedih. Surya muncul tepat seperti janjinya, pukul 7 pagi. Tas kainnya yang sudah kering kini terlihat lebih berisi, dan di tangannya ia membawa sebuah termos kecil. Wajahnya tampak segar meski matanya sedikit berkantung, mengisyaratkan bahwa ia mungkin kurang tidur karena memikirkan kondisi Mika. Mbak Anggun, yang mengenakan daster sederhana dan wajahnya tampak letih karena semalaman menjaga, langsung membukakan pintu. "Selamat pagi, Surya. Terima kasih sudah datang," ucapnya, suara seraknya masih terdengar. "Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kondisi Mika semalam?" tanya Surya langsung menuju inti. "Masih rewel dan panasnya naik turun. Tapi setidaknya dia bisa tidur lebih nyenyak setelah dipijat dan diberi ramuanmu," jawab Mbak Anggun sambil mengantarnya ke kamar Mika. Mika terlihat masih lemah di atas tempat tidur. Matanya setengah terbuka, mengikuti gerakan Surya yang memasuki ruangan. Bocah itu tidak rewel seperti kemarin, tetapi tatapannya kosong dan tidak bertenaga. "Pagi, Dek Mika," sapa Surya dengan suara lembut sambil duduk di tepi ranjang. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan termos. "Aku bawa jamu yang berbeda hari ini. Rasanya mungkin agak pahit, tapi kakak janji, ini akan bikin adek cepat kuat lagi." Mika hanya mengerutkan kening kecilnya. "Aku nggak suka yang pahit." Surya tersenyum. "Kakak tahu. Tapi kakak juga bawa madu murni dari peternakan tetangga. Dicampur sedikit, jadi manis dan enak. Mau coba?" Mbak Anggun yang berdiri di dekat pintu memperhatikan dengan perasaan haru. Ia jarang melihat orang bisa membuat Mika begitu penurut. Bahkan suaminya dulu, ayah kandung Mika, seringkali tidak sabaran ketika anak mereka rewel. Surya dengan sabar menyuapi Mika seteguk demi seteguk ramuan hangat yang sudah dicampur madu. Terkadang ia harus berhenti sejenak ketika Mika menggeleng atau menutup mulutnya. Namun Surya tidak marah atau terburu-buru. "Pintar sekali adek Mika," pujinya ketika Mika berhasil menghabiskan setengah cangkir. "Nanti kalau sudah habis, kakak akan pijit-pijit lagi ya, biar badan adek tidak pegal-pegal." Sementara memijat, Surya mulai bercerita. "Dulu waktu kakak kecil seperti Mika, kakak juga sering sakit. Ayah kakak selalu bilang, tubuh kita ini seperti tanah yang butuh dirawat. Kadang butuh pupuk, kadang butuh disiram, kadang butuh dibersihkan dari rumput liar. Obat-obatan ini seperti pupuknya, sedangkan pijatan ini seperti membersihkan rumput liarnya." Mika yang awalnya pasif mulai menunjukkan ketertarikan. "Rumput liar itu apa, Kak?" "Itu kiasan, Dek. Maksudnya, penyakit-penyakit kecil yang bersembunyi di tubuh kita," jelas Surya sambil terus memijat dengan gerakan teratur. "Seperti monster-monster kecil yang harus diusir supaya tubuh kita bisa sehat kembali." Hari itu, Surya menghabiskan hampir 4 jam di rumah Mbak Anggun. Ia tidak hanya merawat Mika, tetapi juga dengan sukarela membantu membereskan beberapa barang di kamar yang berantakan karena perawatan semalam. Mbak Anggun memperhatikan bagaimana Surya melakukannya dengan natural, tanpa merasa sungkan atau berharap imbalan. Di hari kedua,
Kondisi Mika mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Demamnya turun drastis, dan ia sudah bisa duduk di tempat tidur. Surya kali ini membawa bukan hanya jamu, tetapi juga beberapa lembar daun sirih dan minyak kelapa. Hari ini kita tidak hanya minum jamu, tapi juga mandi uap, Dek, ujar Surya sambil menunjukkan daun sirihnya. Ini akan bikin napas Adek lega dan badan segar. Mbak Anggun yang sedang duduk di sampingnya bertanya penasaran, daun sirih untuk mandi uap? Iya, Mbak. Daun sirih direbus, lalu uapnya dihirup. Bagus untuk membersihkan saluran pernapasan dan mengeluarkan sisa-sisa penyakit. Jelas Surya sambil menyiapkan baskom dan air panas. Ini warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Lebih alami dan aman. Sore harinya, Mika sudah bisa tertawa kecil ketika Surya bercerita tentang petualangan seekor anak burung yang belajar terbang. Mbak Anggun yang sedang membawakan teh hangat untuk mereka berdua terpana melihat perubahan pada anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, tawa kecil itu terdengar di rumahnya. Di hari ketiga, Surya datang dengan membawa sebuah kantong kecil berisi rempah-rempah segar. Hari ini adalah hari terakhir perawatan intensif, katanya pada Mbak Anggun yang menyambutnya di teras. Mika sudah hampir pulih. Jamu hari ini untuk menguatkan kembali tubuhnya. Mika yang sudah bisa berjalan pelan langsung menyambut Surya dengan pelukan. Kak Surya, aku sudah bisa jalan. Surya membungkuk memeluknya. Wah, hebat sekali Dek Mika. Hari ini kita minum jamu yang tidak pahit. Kok, ini jamu penambah nafsu makan. Biar Adek mau makan banyak dan tambah kuat. Mbak Anggun memperhatikan interaksi mereka dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Dalam 3 hari ini, ia menyaksikan bukan hanya kesembuhan fisik anaknya, tetapi juga transformasi dalam diri Mika. Bocah itu yang biasanya pendiam dan cenderung murung, kini menjadi lebih cerah dan terbuka. Surya, panggil Mbak Anggun ketika Surya sedang membereskan tasnya untuk pulang. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Mika, dia benar-benar berubah. Surya tersenyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Mbak. Melihat Mika sehat dan ceria lagi, itu sudah lebih dari cukup untuk membayar semua usaha ini. Saya perhatikan, kamu sangat sabar dan telaten dengan anak-anak. Apa kamu punya pengalaman merawat anak sebelumnya? Tanya Mbak Anggun penasaran. Surya menghela napas pendek. Ibu saya dulu sering sakit-sakitan, Mbak. Sayalah yang merawatnya sejak remaja sampai beliau meninggal tahun lalu. Mungkin dari situ saya belajar memahami bagaimana merawat orang yang sedang tidak sehat. Jawaban itu membuat Mbak Anggun terhenyak. Ia baru menyadari bahwa di balik senyuman dan ketulusan Surya, tersimpan sebuah kehidupan yang tidak mudah. Pemuda ini, dengan segala keterbatasannya, justru memiliki kekayaan hati yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitarnya. Ketika Surya berpamitan untuk pulang, Mika merengek tidak mau ditinggal. Kak Surya janji besok datang lagi, ya. Surya membelai kepala bocah itu. Insya Allah, kalau Adek sudah benar-benar sehat, kakak akan datang lagi main sama Adek. Mbak Anggun mengantarnya sampai pintu gerbang. Terima kasih, Surya, untuk semuanya. Kali ini, ucapan itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pemuda ini bukan sekadar penyembuh bagi anaknya, tetapi telah menjadi semacam pencerah dalam kehidupan rumah tangganya yang selama ini terasa hampa. Dan tanpa disadari, benih-benih rasa sukarela mulai tumbuh di hatinya, bukan hanya sebagai rasa terima kasih, tetapi sebagai sebuah ketertarikan pada pribadi Surya yang begitu autentik dan penuh perhatian. Minggu pagi itu, matahari bersinar cerah untuk pertama kalinya setelah beberapa hari kelam. Cahayanya menyelinap masuk melalui jendela kamar Mika, menerangi wajah bocah itu yang sedang asyik bermain mobil-mobilan di atas karpet. Pipinya sudah tidak pucat lagi, melainkan kemerahan dan segar. Matanya yang dulu sayu dan lesu, kini berbinar-binar penuh keceriaan. Suara tawanya yang jernih, yang sempat hilang, kembali menggema di seluruh penjuru rumah besar itu, seolah mengusir sisa-sisa kesuraman yang selama ini bersemayam. Mbak Anggun berdiri di ambang pintu kamar, menyandarkan tubuhnya pada kusen pintu dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Sebuah senyum lega dan harum merekah di bibirnya saat menyaksikan pemandangan yang hampir ia anggap mustahil beberapa hari lalu. Anaknya, buah hatinya, telah kembali. Bukan hanya fisiknya yang pulih,
tapi juga semangat dan keceriaannya yang menjadi nyawa bagi kehidupan rumah itu. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca. Ia masih ingat betul keputusasaan yang menghimpit dada saat itu, dan bagaimana sebuah keputusan nekat di tengah hujan membawanya pada pertolongan yang tak terduga. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Mbak Anggun segera berjalan ke pintu utama, dan tanpa rasa heran, ia melihat Surya berdiri di sana. Pemuda itu masih mengenakan pakaian sederhananya, namun wajahnya tampak berseri, mencerminkan kepuasan batin yang tidak bisa disembunyikan. "Selamat pagi, Mbak," sapa Surya dengan ramah. "Selamat pagi, Surya. Silakan masuk," jawab Mbak Anggun sambil membukakan pintu lebar-lebar. "Lihat, apa kabar Mika pagi ini?" Surya mengikuti Mbak Anggun ke kamar Mika. Begitu melihat Surya, Mika langsung melompat dari tempat duduknya dan berlari kecil menghampiri. "Kak Surya, lihat, aku sudah bisa main lagi." Surya tertawa, membungkuk dan mengangkat Mika dengan mudah. "Wah, Dek Mika sekarang kuat sekali. Sudah nggak pusing lagi? Badannya sudah nggak panas?" "Sudah sembuh," seru Mika riang, memeluk leher Surya erat-erat. "Aku mau minum jamu Kak Surya terus, biar nggak sakit-sakit lagi." Mbak Anggun tersenyum melihat keakraban mereka. Dia sudah makan pagi dengan lahap, Surya. Bahkan nasi dan lauknya habis semua. Seperti ada semangat baru dalam dirinya. Surya meletakkan Mika perlahan, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan jernih kekuningan dari tasnya. "Ini dia, jamu terakhir untuk Dek Mika. Ramuan penambah nafsu makan dan penguat daya tahan tubuh. Setelah ini, Adek nggak perlu minum jamu lagi, kecuali kalau lagi tidak enak badan." Mika dengan patuh meminum jamu itu tanpa perlu dibujuk, meski sempat mengernyitkan dahi karena rasa pahit yang tetap ada. "Selesai, Kak," ujarnya bangga sambil menunjukkan botol kosong. "Pintar," puji Surya sambil mengelus kepala Mika. "Sekarang Adek jadi anak yang sehat dan kuat." Setelah menemani Mika bermain sebentar, Surya bersiap untuk berpamitan. Saat itulah Mbak Anggun mengajaknya ke ruang tamu. "Surya, saya ingin berbicara sebentar." Mereka duduk berhadapan di sofa mewah ruang tamu. Mbak Anggun mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci meja dan meletakkannya di hadapan Surya. "Ini adalah bentuk terima kasih saya yang paling tidak berarti dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan untuk Mika dan saya." Surya melihat amplop itu, lalu menatap Mbak Anggun. "Maaf, Mbak. Saya tidak bisa menerima ini." Mbak Anggun terkejut. "Tapi, ini hakmu. Kamu sudah menyembuhkan Mika. Bahkan dokter spesialis pun tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan." Surya menggeleng perlahan. Senyumnya tetap hangat. "Mbak, menyembuhkan Mika bukanlah pekerjaan bagi saya. Itu adalah panggilan hati. Melihat seorang anak menderita, dan saya punya kemampuan untuk membantu, tentu saya harus lakukan. Tapi kamu sudah menghabiskan waktu 3 hari penuh, bolak-balik ke sini, merawat Mika dengan sabar," bantah Mbak Anggun. "Dan saya melakukannya dengan tulus, Mbak," sela Surya lembut. "Uang tidak akan pernah bisa membayar senyum dan tawa Mika yang sudah kembali. Tidak bisa membayar kelegaan yang Mbak rasakan. Melihat Mika sehat kembali, bermain dan tertawa, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Itu adalah pembayaran yang nilainya tidak terhitung." Mbak Anggun terdiam. Matanya menatap Surya dengan perasaan baru yang sulit digambarkan. Di lingkungan bisnisnya, di dunianya yang penuh dengan transaksi dan perhitungan materi, ia jarang menemukan ketulusan seperti ini. Semua orang selalu mengharapkan sesuatu sebagai balasan. "Surya, saya tidak tahu harus berkata apa," ucap Mbak Anggun akhirnya. Suaranya bergetar penuh emosi. "Kamu adalah orang yang sangat langka." "Tidak juga, Mbak," sanggah Surya rendah hati. "Banyak orang baik di luar sana. Saya hanya berusaha menjadi salah satunya. Tapi setidaknya, izinkan saya membalas kebaikanmu dengan cara lain," pinta Mbak Anggun. "Bagaimana kalau kamu tetap datang ke sini? Mika sangat menyukaimu. Dan, saya juga senang bisa belajar banyak hal darimu." Surya tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Dengan senang hati, Mbak. Saya juga sudah menganggap Mika seperti adik sendiri.
Tapi izinkan saya datang sebagai teman, bukan sebagai tenaga pengobat yang dibayar. Tentu saja, jawab Mbak Anggun cepat, hatinya berbunga-bunga. Kamu akan selalu disambut di sini, kapanpun. Pertemuan pagi itu berakhir dengan sebuah kesepakatan tak terucap. Mbak Anggun menyimpan kembali amplopnya. Namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia bukan lagi merasa berhutang, melainkan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah persahabatan tulus yang lahir dari rasa saling menghargai. Sementara Surya berjalan pulang dengan langkah ringan, ia merasa telah mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai. Bukan hanya kepuasan telah menolong sesama, tetapi juga sebuah hubungan baru yang hangat dalam hidupnya yang selama ini sepi. Dan tanpa disadari, benih-benih perasaan yang lebih dalam mulai bertunas di hati kedua insan yang berasal dari dunia berbeda itu. Sebuah perasaan yang akan segera diuji oleh takdir dan realita kehidupan mereka yang begitu bertolak belakang. Matahari mulai condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan yang hangat di atas kota. Surya berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Tas kainnya yang sudah kosong terayun-ayun di pundaknya. Dalam benaknya, ia masih membawa bayangan senyum cerah Mika dan tatapan hangat Mbak Anggun. Namun, di balik perasaan lega dan bahagia, ada secari kegelisahan yang merayap di hatinya. Kehidupan nyatanya, sebuah gubuk reot di pinggiran kota, ibu yang sakit-sakitan, dan pekerjaan serabutan yang tak menentu, kembali menghampiri pikirannya. Sesampainya di rumah, sebuah bangunan sederhana dari kayu dan bilik bambu yang bersandar pada rumah tetangga yang lebih permanen, Surya disambut oleh ibunya, Sumirah, yang sedang duduk di kursi kayu usang di teras. "Sudah pulang, Nak? Bagaimana anak janda kaya itu?" tanya Sumirah dengan suara lemah. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin renta di bawah sinar matahari sore. Surya duduk di samping ibunya, mulai bercerita dengan semangat. "Alhamdulillah, Bu. Mika sudah sembuh total. Senang sekali melihatnya bisa berlari dan tertawa lagi." Sumirah mengamati raut wajah anaknya. "Kamu terlihat sangat bahagia, Sur. Seperti mendapat rezeki nomplok." Surya menghela napas. "Ibu, beliau menawarkan uang yang sangat banyak sebagai balas jasa." Mata Sumirah berbinar sebentar. "Lalu?" "Saya tolak, Bu." Sumirah terkejut. "Kenapa ditolak?" "Nak, kita sangat butuh uang itu. Untuk biaya obat-obatan ibu, untuk perbaikan rumah ini." "Ibu," sela Surya lembut sambil memegang tangan ibunya yang keriput. Melihat anak itu sembuh, melihat senyum ibunya, itu lebih berharga dari semua uang di dunia. "Saya melakukan itu dengan tulus, bukan untuk dibayar." Sumirah memandangi anaknya dengan perasaan haru dan bangga yang bercampur sedih. "Kamu memang anak yang baik, Sur. Terlalu baik untuk dunia yang kejam ini." "Tapi, Bu," lanjut Surya dengan sedikit gembira, "Mbak Anggun, Ibu Mika, mengizinkan saya untuk tetap berkunjung. Hanya sebagai teman. Mika sangat senang dengan kehadiran saya." Sumirah mengangguk pelan, namun ada kekhawatiran di matanya. "Hati-hati, Nak. Dunia mereka berbeda dengan dunia kita. Jangan sampai kau terbawa arus atau sakit hati nantinya." Sementara itu, di rumah mewah daerah elit, Mbak Anggun sedang duduk di sofa taman, memperhatikan Mika yang asyik bermain air mancur. Pikirannya melayang kepada pemuda sederhana yang telah membawa perubahan besar dalam hidup mereka. "Bu, apakah Surya benar-benar akan datang lagi besok?" tanya Mika tiba-tiba, berlari menghampiri ibunya. Mbak Anggun tersenyum, menyisir rambut anaknya yang basah. "Iya, sayang. Kak Surya janji akan main denganmu lagi." "Ye, aku suka Kak Surya. Dia baik dan lucu," seru Mika gembira. Kembali ke gubuk Surya, pemuda itu sedang memandangi langit senja yang berubah warna. Pikirannya berkecamuk antara kegembiraan bisa terus bertemu Mika dan kekhawatiran akan nasihat ibunya. "Sur," panggil Sumirah dari dalam. "Kamu harus tetap mencari pekerjaan. Jangan sampai karena asyik dengan dunia mereka, kamu lupa dengan kewajibanmu di sini." "Iya, Bu. Besok saya akan coba melamar lagi ke tempat-tempat yang dulu," jawab Surya sambil masuk ke dalam rumah. Malam itu, di kamar mewahnya, Mbak Anggun tidak bisa tidur.
Ia memandangi foto almarhum suaminya yang masih terpajang di meja rias. Andai saja kamu bisa melihat bagaimana seseorang yang bahkan tidak kita kenal bisa begitu tulus menyayangi anak kita, bisiknya pada foto itu. Keesokan harinya, Surya benar-benar datang. Kali ini, ia tidak membawa tas berisi ramuan, melainkan beberapa buah jambu dari pohon di belakang rumahnya. Untuk Mika, ujarnya pada Mbak Anggun yang membukakan pintu. Mika yang mendengar suara Surya langsung berlari menyambut. "Kak Surya, bawa apa itu?" "Ini jambu dari kebun kakak. Manis sekali. Mau coba?" Mereka menghabiskan sore itu dengan bermain di taman. Surya mengajarkan Mika beberapa permainan tradisional yang tidak pernah dikenal anak kota seperti Mika. Tawa mereka terdengar sampai ke dalam rumah, membuat Mbak Anggun yang sedang bekerja di ruang kerjanya tersenyum-senyum. "Surya," panggil Mbak Anggun ketika Surya hendak pulang. "Minggu depan, saya dan Mika rencananya akan pergi ke kebun binatang. Apa kamu mau ikut? Mika akan sangat senang." Surya terkejut. Saya tidak yakin, Mbak. Saya mungkin harus bekerja." "Tolong, Kak Surya. Aku mau lihat gajah sama kamu," pinta Mika dengan mata berbinar. Melihat ekspresi Mika, hati Surya luluh. "Baiklah, tapi izinkan saya untuk membayar tiket saya sendiri." Mbak Anggun ingin membantah, tapi melihat ketegasan di mata Surya, ia hanya bisa mengangguk. "Seperti yang kamu mau, Surya." Perjalanan pulang Surya kali ini terasa berbeda. Ada kegembiraan karena diundang, tapi juga ada kecemasan. Uang untuk tiket kebun binatang bukanlah jumlah yang kecil baginya. Ia harus bekerja ekstra minggu ini. Sesampainya di rumah, Surya langsung menceritakan undangan itu pada ibunya. "Kebun binatang." Sumirah mengerutkan kening. "Itu tempat yang mahal, Nak. Dan apa pantas kamu, pemuda miskin, berkeliaran dengan janda kaya dan anaknya? Orang akan berprasangka buruk. Tapi ini hanya sebagai teman, Bu. Dan saya akan bayar sendiri tiketnya," bantah Surya. Sumirah menggeleng-geleng. "Dunia tidak sesederhana itu, anakku. Niatmu mungkin baik, tapi mata orang lain bisa melihatnya berbeda." Nasihat ibunya seperti tamparan keras bagi Surya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah ia terlalu terbawa oleh kehangatan dan kemewahan dunia Mbak Anggun? Apakah ia lupa dengan tempatnya yang sebenarnya? Malam itu, Surya terbaring di tempat tidurnya yang sederhana, memandangi langit-langit rumah yang bocor di beberapa tempat. Dua dunia yang begitu berbeda sedang berusaha menariknya. Satu dunia penuh kemewahan dan kehangatan yang baru ia rasakan, dan satu lagi dunia realitanya yang keras namun penuh kejujuran. Di sisi lain, Mbak Anggun juga sedang mempertimbangkan banyak hal. Undangannya pada Surya bukan hanya untuk menyenangkan Mika, tapi juga karena ia sendiri mulai menikmati kehadiran pemuda itu. Namun, sebagai seorang janda muda yang kaya, ia sadar setiap langkahnya akan diawasi dan dinilai oleh masyarakat. Dua insan dari dunia yang berbeda itu mulai menyadari bahwa membuka pintu pertemanan tidak semudah membuka pintu rumah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak rintangan yang harus dihadapi, dan banyak prasangka yang harus dilawan. Namun, di balik semua keraguan itu, ada sebuah benih harapan bahwa mungkin saja persahabatan tulus bisa menjembatani jurang perbedaan yang begitu dalam. Malam itu, setelah Surya pulang dan Mika tertidur lelap, Mbak Anggun berdiri di depan jendela kamarnya yang luas, memandang keluar ke taman yang diterangi lampu sorot. Pikiran dan perasaannya bagai benang kusut. Undangan spontannya kepada Surya untuk ikut ke kebun binatang masih terngiang di telinganya sendiri. Mengapa ia begitu mudah mengajak pemuda yang hampir tidak dikenalnya itu? Apakah hanya untuk Mika? Atau ada alasan lain yang lebih personal? Dia berjalan menuju lemari penyimpanan di sudut kamar dan mengambil sebuah album foto berdebu. Dengan hati berat, ia membukanya. Halaman pertama memperlihatkan foto pernikahannya dengan Andre, suaminya yang telah meninggal 2 tahun lalu. Wajah Andre tampan dengan senyum memikat. Namun bagi Anggun, senyum itu kini terlihat seperti topeng yang menyembunyikan banyak kepalsuan. "Ibumu bilang kamu sedang melamun." Suara seorang wanita paruh baya memecah kesunyian. Ningsih, adik Anggun, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang. Anggun menutup album foto dengan cepat.
Hanya mengenang masa lalu, Ning. Ningsih masuk dan duduk di sofa. Aku dengar kamu mengajak si pemuda miskin itu ke kebun binatang. Apa kamu sudah gila? Jangan sebut dia seperti itu. Namanya Surya. Dan ini untuk Mika. Dia sangat menyukai Surya. Jawab Anggun mencoba bersikap netral. Mika menyukainya? Atau kamu yang mulai menyukainya? Ningsih menyeringai. Jangan lupa dengan pengalamanmu dengan Andre. Pria tampan, berkarir cemerlang. Tapi akhirnya bagaimana? Menelantarkan kamu saat hamil, menghamburkan uangmu, dan meninggalkan kamu dengan hutang yang tidak sedikit. Anggun menarik napas dalam. Luka lama itu masih perih. Surya berbeda, Ning. Bedanya di mana? Karena dia miskin? Justru itu lebih berbahaya. Pria miskin seperti itu pasti hanya mengincar hartamu. Percayalah, dalam beberapa bulan dia akan mulai meminjam uang, lalu meminta ini itu, dan sebelum kamu sadari, separuh kekayaanmu sudah berpindah tangan. Anda terlalu berprasangka buruk, Ning. Surya bahkan menolak ketika aku menawarkan uang yang cukup untuk mengubah hidupnya, bantah Anggun. Itu hanya strateginya. Dia sedang memainkan peran pria baik untuk menjebakmu. Begitu kamu jatuh cinta, dia akan buka topeng aslinya. Ningsih berdiri dan mendekati kakaknya. Kamu masih muda dan cantik, Anggun. Banyak pria dari kalangan kita yang ingin mendekatimu. Kenapa harus memilih pemulung seperti itu? Dia bukan pemulung. Dan aku tidak memilih siapa-siapa. Kami hanya berteman. Suara Anggun mulai tinggi. Berteman. Ningsih tertawa sinis. Kamu pikir masyarakat akan percaya? Kamu pikir keluarga besar kita akan menerima? Kamu akan jadi bahan gunjingan. Janda kaya yang tergoda pemuda miskin. Percakapan mereka terputus ketika terdengar suara tangis Mika dari kamarnya. Anggun segera bergegas keluar, meninggalkan Ningsih yang masih menggumamkan ketidakpuasannya. Beberapa hari kemudian, Anggun mengajak Surya dan Mika makan siang di restoran mewah. Ini pertama kalinya Surya masuk ke tempat seperti itu. Ia jelas terlihat tidak nyaman dengan suasana dan tatapan orang-orang sekitar. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Anggun prihatin. Surya mengangguk sambil tersenyum kecut. Hanya sedikit kagum dengan kemewahan tempat ini. Setelah memesan, Anggun tanpa sengaja bercerita tentang masa lalunya. Dulu, suamiku sangat menyukai tempat-tempat seperti ini. Tapi kemudian aku sadar, baginya yang penting adalah penampilan, bukan kebahagiaan kita sebagai keluarga. Surya mendengarkan dengan saksama. Mbak, boleh saya tahu, bagaimana almarhum suami Mbak? Anggun terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Ia diam sejenak, memandangi Mika yang sedang asyik menggambar di buku warnanya. Andre adalah pria yang sangat berbeda sebelum dan sesudah menikah. Awalnya dia perhatian, romantis, ambisius. Tapi setelah pernikahan dan terutama setelah Mika lahir, dia berubah. Berubah bagaimana? Tanya Surya lembut. Dia mulai sering pulang larut malam, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak jelas, dan yang paling menyakitkan, dia berselingkuh. Suara Anggun bergetar. Bahkan ketika aku mengandung Mika, dia tidak pernah ada di sampingku. Dan saat Mika lahir, dia lebih memilih pergi berlibur dengan wanita lain. Surya menghela napas. Maaf, Mbak. Saya tidak seharusnya menanyakan hal itu. Tidak apa-apa. Anggun mengusap air matanya. Mungkin aku perlu menceritakan ini, agar kamu mengerti mengapa aku agak sulit mempercayai orang. Mbak, tidak semua pria seperti itu, ujar Surya penuh keyakinan. Aku tahu, tapi trauma itu seperti hantu yang selalu mengikutiku. Setiap kali ada pria yang mendekat, aku selalu bertanya-tanya, apa motivasinya? Apakah dia tulus? Atau hanya menginginkan sesuatu dariku? Anggun memandang Surya dalam-dalam. Bahkan denganmu, kadang aku masih bertanya-tanya. Surya tersenyum pengertian. Itu wajar, Mbak. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa persahabatan kita tulus. Saya tidak menginginkan apapun dari Mbak, kecuali bisa terus melihat Mika tersenyum dan Mbak bahagia.
Percakapan mereka terus berlanjut sampai makan siang usai. Saat akan membayar, Surya dengan sopan bersikeras untuk membayar bagiannya sendiri, meskipun jumlahnya cukup besar baginya. Sikap ini sekali lagi membuat Anggun terkesan. Namun, ketika mereka keluar dari restoran, seorang kenalan Anggun menyapa. "Wah, jarang melihat Anda dengan teman baru," kata wanita parubaya itu sambil mata penasarannya mengamati Surya dari ujung kaki ke ujung kepala. "Ini Surya, teman Mika," jawab Anggun singkat. Setelah wanita itu pergi, Surya menghela napas. "Mungkin benar kata adik Mbak. Dunia kita berbeda. Orang-orang akan selalu berprasangka." "Biarkan mereka berprasangka apapun," kata Anggun dengan tegas. "Aku sudah dewasa dan tahu mana yang baik untukku dan Mika." Tapi dalam perjalanan pulang, Anggun mulai merenungkan kata-kata Surya. Mungkin saja Ningsi benar dalam satu hal. Masyarakat tidak akan pernah memandang persahabatan mereka dengan netral. Entah mereka akan menganggap Surya sebagai pemburu harta, atau Anggun sebagai wanita yang memanfaatkan pemuda miskin. Sementara itu, Surya juga sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Cerita Anggun tentang masa lalunya membuatnya memahami mengapa wanita itu terkadang terlihat begitu waspada. Tapi di sisi lain, ia juga mulai menyadari betapa dalamnya jurang antara dunia mereka. Bukan hanya jurang ekonomi, tapi juga jurang sosial dan pandangan masyarakat. Malam itu, kedua insan itu terbaring di tempat tidur masing-masing dengan pikiran yang sama. Apakah persahabatan mereka bisa bertahan melawan bayang-bayang masa lalu dan tekanan masyarakat? Ataukah mereka harus mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi terlalu rumit? Untuk Anggun, Surya adalah cahaya setelah lama berada dalam kegelapan. Tapi cahaya itu datang dengan risiko terbakar. Untuk Surya, Anggun dan Mika adalah kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tapi kehangatan itu datang dengan harga yang mungkin tidak mampu ia bayar. 2 minggu telah berlalu sejak kunjungan mereka ke kebun binatang. Hubungan antara Surya, Mbak Anggun, dan Mika semakin erat. Surya kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Setiap kali ia datang, rumah yang dulu terasa megah namun sepi itu kini dipenuhi tawa dan cerita. Bahkan para pembantu yang awalnya meragukan, kini mulai menerima kehadiran Surya dengan tangan terbuka. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang menggelisahkan hati Mbak Anggun. Semakin hari, ia semakin menyadari bahwa perasaannya pada Surya telah melampaui batas kadar persahabatan atau rasa terima kasih. Setiap kali Surya berada dekat, hatinya berdebar aneh. Setiap kali ia melihat Surya bermain dengan Mika, sebuah kerinduan akan keluarga yang utuh muncul dalam hatinya. Suatu sore yang cerah, mereka bertiga sedang duduk di taman belakang rumah. Mika asyik bermain dengan mainan barunya, sementara Surya dan Anggun duduk di bangku taman, menikmati teh hangat. "Sur," panggil Anggun tiba-tiba. Suaranya agak gemetar. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Surya menoleh, menangkap ekspresi serius di wajah Anggun. "Ada apa, Mbak? Kamu terlihat khawatir." Anggun menarik napas dalam. "Aku sudah memikirkan ini selama beberapa minggu. Setiap kali kamu datang, rumah ini terasa lebih hidup. Mika, dia begitu mencintaimu. Dan aku." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Aku menyadari bahwa hidupku dan Mika lebih berarti ketika kamu ada di sekitar kami." Surya mengangguk pelan, belum memahami arah pembicaraan ini. "Saya juga merasa sangat bahagia bisa dekat dengan kalian berdua." "Lebih dari itu, Sur," lanjut Anggun, tangannya sedikit gemetar memegang cangkir teh. "Aku ingin kamu menjadi bagian permanen dari hidup kami. Aku ingin kita menjadi sebuah keluarga." Surya terdiam, matanya membelalak. "Maksud Mbak, bagaimana?" Anggun menatapnya langsung. Mata berbinar penuh harap dan kecemasan. "Maukah kau menikah denganku, Surya?" Udara di sekitar mereka seakan membeku. Surya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Anggun dengan mulut agak terbuka, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. "Maaf apa?" gumam Surya akhirnya. Suaranya hampir seperti desahan. "Aku memintamu untuk menikahiku," ulang Anggun, kali ini lebih perlahan namun penuh keyakinan. "Aku tahu ini sangat tiba-tiba, tapi tolong dengarkan dulu alasanku." Surya mengangguk pelan,
masih dalam keadaan syok. Pertama, untuk Mika, jelas Anggun, matanya beralih ke anaknya yang sedang asyik bermain. Dia membutuhkan figur ayah dalam hidupnya. Dan aku melihat bagaimana dia mencintaimu, mempercayaimu. Kamu sudah menjadi lebih dari seorang ayah baginya daripada Andre yang sebenarnya ayah kandungnya. Ia menarik napas lagi sebelum melanjutkan. Kedua, untukku. Aku mulai memiliki perasaan padamu, Sur. Bukan hanya sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Aku merasa aman dan nyaman ketika bersamamu. Kamu membawa kedamaian dalam hidupku yang selama ini kacau. Tapi Mbak, batas Surya, masih mencoba mencerna semua ini. Kita dari dunia yang berbeda. Keluarga Mbak, masyarakat, apa kata mereka? Biarkan mereka berkata apapun, sahut Anggun dengan semangat. Aku sudah lelah hidup menurut standar orang lain. Dulu aku menikah dengan Andre karena dia dari kalangan yang sama. Lihat bagaimana akhirnya. Aku sekarang ingin memilih berdasarkan hatiku sendiri. Surya berdiri dan berjalan mondar-mandir sebentar. Mbak Anggun, saya hanyalah pemuda miskin. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bahkan untuk membeli cincin tunangan pun saya tidak mampu. Kamu salah, Sur. Anggun mendekatinya. Kamu menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan, kasih sayang, dan perhatian yang tulus. Itu lebih berharga dari semua harta kekayaanku. Tapi, ini terlalu cepat. Kita belum saling mengenal dengan baik, bantah Surya lagi. Kita punya seumur hidup untuk saling mengenal, jawab Anggun lembut. Dan aku percaya, dengan fondasi saling menghargai dan ketulusan yang sudah kita bangun, kita bisa melewati segala rintangan. Surya kembali duduk. Kepalanya masih penuh dengan keraguan dan pertanyaan. Bagaimana dengan ibu saya? Dia tinggal sendirian di gubuk yang hampir rubuh. Saya tidak bisa meninggalkannya. Kita bisa menjemput ibumu untuk tinggal bersama kita, usul Anggun cepat. Rumah ini sangat besar. Ada banyak kamar yang kosong. Aku akan dengan senang hati merawatnya seperti ibuku sendiri. Tawaran itu membuat Surya terkejut sekaligus tersentuh. Ia memandang Anggun, mencoba mencari tanda-tanda ketidakikhlasan atau pura-pura di wajahnya. Tapi yang ia lihat hanyalah ketulusan dan pengharapan. Sur, bisik Anggun, memegang tangannya. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Pikirkanlah baik-baik. Tapi ketahuilah bahwa tawaranku ini datang dari hatiku yang paling dalam. Ini bukan sekadar balas budi, tapi pengakuan dari perasaanku yang sesungguhnya. Mika yang memperhatikan mereka dari kejauhan tiba-tiba berlari mendekat. Mama, Kak Surya, kalian sedang bicara apa? Anggun mengangkat Mika ke pangkuannya. Mama sedang meminta Kak Surya untuk tinggal bersama kita selamanya. Setuju tidak? Mika langsung bersorak gembira. Setuju. Aku mau Kak Surya jadi papaku. Please, Kak Surya, tinggal sama kita selamanya. Pemandangan ini, Mika yang berpelukan dengan Anggun, kedua pasang mata yang penuh harap menatapnya, membuat hati Surya meleleh. Dalam diam, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bak, ucap Surya akhirnya, suaranya bergetar. Beri saya waktu untuk berpikir. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidup saya. Tentu, Sur. Ambil waktumu, jawab Anggun dengan pengertian. Tapi ketahuilah, bagiku dan Mika, kamu sudah seperti keluarga. Sore itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Surya pulang dengan pikiran yang kacau balau, sementara Anggun dan Mika tetap di taman, berharap bahwa jawaban Surya akan sesuai dengan keinginan mereka. Di perjalanan pulang, Surya melewati kampung halamannya yang kumuh, kontras sekali dengan lingkungan mewah tempat Anggun tinggal. Ia melihat ibunya sedang menjual sayuran di depan rumah. Tubuhnya yang renta terlihat jelas dalam cahaya senja yang redup. Sur, kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Sumirah ketika melihat anaknya mendekat. Surya duduk di samping ibunya, mengambil napas dalam. Ibu, tadi, Mbak Anggun melamarkan saya. Sumirah terkesiap, sayuran di tangannya terjatuh. Apa? Melamarmu? Untuk menikah? Iya, Bu, jawab Surya pelan.
Dia bilang dia ingin saya menjadi ayah untuk Mika dan suaminya. Sumirah terdiam lama, memandangi wajah anaknya yang bingung. Dan apa jawabanmu, Nak? Saya minta waktu untuk berpikir. Ini terlalu tiba-tiba. Memang tiba-tiba, gumam Sumirah. Tapi, apa kau mencintainya, Surya menghela napas. Saya tidak tahu, Bu. Saya sangat menyayangi Mika, dan saya menghormati Mbak Anggun. Tapi apakah itu cinta? Saya tidak yakin. Kalau begitu, pikirkan baik-baik, anakku. Nasihat Sumirah sambil memegang tangan Surya. Pernikahan bukan hanya tentang perasaan sesaat, tapi tentang komitmen seumur hidup. Dan dengan perbedaan seperti itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya dan ibunya secara drastis. Tapi di sisi lain, apakah ia siap menghadapi segala konsekuensinya? Apakah perasaannya pada Anggun cukup kuat untuk membangun sebuah pernikahan? Atau apakah ini hanya akan menjadi hubungan yang didasari rasa terima kasih dan kepentingan semata? Sementara di rumah mewahnya, Anggun juga sedang bergulat dengan keraguannya sendiri. Apakah ia terlalu terburu-buru? Apakah proposalnya akan membuat Surya merasa tertekan? Tapi satu hal yang ia yakini, dalam hidupnya yang penuh dengan kepalsuan, Surya adalah sesuatu yang nyata. Dan untuk sesuatu yang nyata, ia rela mengambil risiko. 3 hari telah berlalu sejak proposal mengejutkan itu. Surya masih belum memberikan jawaban, dan ketegangan mulai terasa antara mereka. Mbak Anggun berusaha bersikap normal, tetapi matanya selalu mencari tanda-tanda dari keputusan Surya. Surya sendiri menghindari kontak mata yang terlalu dalam, pikirannya masih berperang antara hati dan logika. Keputusan itu akhirnya datang dari pihak lain terlebih dahulu. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Surya sedang membantu Mika menyiram tanaman di taman, sebuah mobil mewah berhenti dengan kasar di depan gerbang. Keluarlah Ningsih, dengan wajah merah padam dan langkah yang penuh amarah. Ia tidak sendirian. Ibunda Anggun, Ibu Tuti, juga ikut serta dengan raut wajah yang sama murkanya. "Anggun!" teriak Ningsih begitu kakinya menginjak teras rumah. "Kami dengar kabar yang tidak masuk akal. Apa benar kau melamar pemuda miskin itu?" Mbak Anggun yang sedang duduk di ruang keluarga langsung menegakkan badannya. Wajahnya pucat. "Siapa yang memberitahumu, Ning?" "Ibu Tuti, jadi memang benar, anakku. Apa yang ada di pikiranmu? Melamar seorang pemuda tak jelas asal-usulnya? Kau sudah gila." Surya yang mendengar keributan dari taman segera menghampiri, dengan Mika berpegangan pada celananya dengan wajah ketakutan. "Ningsih, Ibu, ini bukan tempat atau waktunya," bantah Anggun mencoba menenangkan situasi. "Lalu kapan waktunya?" sergah Ningsih. "Sampai kau resmi menikah dengan pengemis ini?" Tatapannya penuh kebencian mengarah ke Surya. Surya berdiri tegak, menahan amarah yang mulai membara. "Saya bukan pengemis, Bu." "Diam kau," hardik Ibu Tuti. "Kau pikir kami tidak tahu maksudmu? Kau mengincar harta anakku. Kau meracuni pikirannya dengan kebaikanmu yang palsu." Mika mulai menangis. "Jangan marah-marah sama Kak Surya. Dia baik. Lihat." Ningsih menunjuk ke arah Mika. "Dia bahkan sudah membrainwash anakmu." "Cukup!" teriak Anggun, bangkit dari duduknya. "Tidak ada seorang pun yang berhak berbicara seperti itu kepada Surya di rumahku. Dia telah menyelamatkan Mika. Dia lebih keluarga daripada kalian yang hanya datang ketika butuh uang." Ibu Tuti terkesiap. Wajahnya berubah pucat. "Bagaimana kau berani berkata seperti itu kepada ibumu sendiri? Karena ibu tidak pernah hadir ketika aku butuh dukungan. Ketika Andre meninggalkanku, ibu malah menyalahkanku. Ketika aku berjuang membesarkan Mika sendirian, di mana ibu? Sekarang ketika aku menemukan kebahagiaan, ibu datang untuk merusaknya." Surya merasa tidak enak menjadi penyebab pertengkaran keluarga ini. "Mungkin, lebih baik saya pergi dulu." "Jangan," protes Mika, memeluk erat kaki Surya. "Jangan pergi, Kak Surya." "Tidak, Surya,
Kamu tetap di sini, kata Anggun dengan tegas. Ini adalah rumahku, dan aku yang menentukan siapa yang boleh berada di sini. Ningsih mendekati Surya dengan tatapan menghina. Berapa harganya? Berapa uang yang kau mau untuk pergi dari hidup mereka dan tidak pernah kembali? Surya menghela napas, mencoba tetap tenang. Saya tidak bisa dibayar, Bu Ningsih. Persahabatan dan kasih sayang tidak diperjualbelikan. Persahabatan. Ningsih terkekeh sinis. Kau pikir kami bodoh? Semua pria seperti kau sama, hanya menginginkan harta dan kemewahan yang tidak bisa kau raih dengan kerja kerasmu. Ibu Tuti menatap Anggun dengan tajam. Anggun, jika kau terus bersikeras dengan kebodohan ini, jangan harap lagi warisan dari keluarga kita. Kami akan pastikan kau tidak mendapat sepeser pun. Anggun tertawa getir. Selama ini ibu pikir itu yang kupedulikan? Uang? Harta? Lihatlah sekeliling. Ibu, rumah mewah, mobil bagus. Tapi aku dan Mika sendirian dan tidak bahagia. Apa ibu tidak mengerti? Aku lebih memilih hidup sederhana dengan orang yang tulus mencintaiku daripada hidup dalam kemewahan dengan orang yang hanya menginginkan hartaku. Pertengkaran itu berlangsung hampir 1 jam. Kata-kata pedas dilontarkan dari kedua belah pihak. Surya hanya bisa berdiri diam, merasakan betapa dalamnya jurang antara dunianya dengan dunia Anggun. Ini bukan lagi tentang perasaan mereka, tapi tentang status sosial, gengsi, dan warisan. Akhirnya, dengan ancaman dan sumpah serapah, Ningsih dan Ibu Tuti pergi. Mobil mereka melesat pergi dengan kasar, meninggalkan keheningan yang berat di rumah itu. Begitu mereka pergi, Anggun langsung lunglai di sofa, tubuhnya gemetar. Maaf, Sur, kau tidak seharusnya melihat semua ini. Surya duduk di sampingnya. Tidak, justru saya yang minta maaf telah menyebabkan semua ini. Bukan salahmu, bisik Anggun sambil memeluk Mika yang masih terisak. Mereka tidak mengerti. Tapi mungkin mereka benar tentang satu hal, Mbak, kata Surya dengan suara rendah. Dunia kita terlalu berbeda. Lihatlah apa yang terjadi hari ini. Ini baru awal. Masih akan ada lebih banyak pertentangan seperti ini. Anggun memandang Surya, matanya berkaca-kaca. Jadi, apa jawabanmu untuk lamaranku? Surya menarik napas dalam. Mbak, setelah melihat semua ini, saya tidak yakin kita bisa melewatinya. Keluargamu tidak akan pernah menerima saya. Masyarakat akan selalu memandang rendah. Dan saya tidak ingin menjadi penyebab perpecahan antara Mbak dan keluarga. Jawaban itu seperti tamparan keras bagi Anggun. Jadi, kau menolak? Saya tidak menolak, Mbak. Tapi, saya perlu waktu lebih lama untuk memikirkannya. Setelah kejadian hari ini, saya menyadari bahwa menikah bukan hanya tentang kita berdua dan Mika, tapi tentang dua dunia yang harus disatukan, dan saya tidak yakin saya cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan itu. Air mata mulai mengalir di pipi Anggun. Aku mengerti. Aku terlalu egois. Hanya memikirkan perasaanku sendiri tanpa mempertimbangkan bebannya untukmu. Mama jangan nangis, desis Mika, mengusap air mata di wajah ibunya. Aku sayang Mama. Aku sayang Kak Surya. Surya merasakan hancurnya hati melihat pemandangan ini. Di satu sisi, ia ingin menerima lamaran itu. Untuk Mika, untuk Anggun, dan mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut tidak mampu menjadi suami dan ayah yang layak bagi mereka. Takut akan pandangan masyarakat. Takut akan penolakan keluarga yang terus-menerus. Mbak, ucap Surya akhirnya. Beri saya waktu 1 minggu. Saya perlu berbicara dengan ibu saya. Saya perlu memikirkan semua ini dengan kepala yang dingin. Anggun mengangguk pelan. Masih tidak bisa berkata-kata karena sedih. Surya berpamitan dengan berat hati. Di pintu, ia menoleh sekali lagi. Apapun keputusan nanti, tolong tahu bahwa saya sangat menyayangi Mika. Dan saya sangat menghormati Mbak. Setelah Surya pergi, Anggun menangis dalam pelukan Mika. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggalkannya, ia merasa begitu sendirian dan tak berdaya.
Cinta yang baru saja mulai tumbuh sudah dihantam badai reality yang kejam. Sementara Surya berjalan pulang dengan langkah gontai, pikirannya berputar-putar antara kebahagiaan yang ditawarkan dan harga yang harus dibayar. Mungkin dalam cerita dongeng, cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi dalam kehidupan nyata, terutama ketika dua dunia yang bertolak belakang bertemu, cinta saja tidak pernah cukup. Badai pertama telah datang, dan mereka berdua mulai menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Surya berdiri di depan pintu gerbang rumah mewah itu dengan tas sederhana di tangan. Setelah seminggu penuh pertimbangan, diskusi panjang dengan ibunya, dan pergulatan batin yang melelahkan, ia memutuskan untuk menerima lamaran Anggun. Namun, keputusannya ini datang dengan syarat. Ia akan pindah sementara ke rumah Anggun selama sebulan sebagai masa percobaan, sebelum mereka memutuskan untuk benar-benar menikah. Selamat datang di rumahmu yang baru, sapa Anggun dengan senyum lebar saat membukakan pintu. Mika langsung melompat kegirangan dan memeluk erat kaki Surya. "Kak, Surya tinggal sama kita? Benar?" tanya Mika dengan mata berbinar. "Iya, Dek. Kakak akan tinggal di sini sementara," jawab Surya sambil membelai kepala Mika. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Begitu Surya melangkah masuk, ia disambut oleh tatapan sinis dari para pembantu yang berbaris menyambutnya. Seorang wanita paruh baya dengan seragam rapi maju selangkah. "Saya Ibu Yanti, kepala rumah tangga di sini," perkenalnya dengan sikap formal. "Kami telah menyiapkan kamar untuk Tuan Surya di sayap timur." Surya tersenyum ramah. "Terima kasih, Bu. Silakan panggil saya Surya saja." Ibu Yanti hanya mengangguk kaku. "Baik, Tuan Surya. Mari saya antar ke kamar Anda." Kamar yang disediakan untuk Surya jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Lebih besar dari seluruh rumahnya di kampung. Tempat tidur king size, lemari pakaian berukuran raksasa, dan kamar mandi pribadi dengan bathtub yang bisa memuat 3 orang. Surya merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air, salah tempat dan sulit bernapas. "Ada yang perlu ditanyakan, Tuan Surya?" tanya Ibu Yanti dengan nada datar. "Tidak, terima kasih. Ini sangat bagus," jawab Surya, masih menatap takjub sekelilingnya. Sore harinya, ketika Surya turun untuk makan malam, masalah pertama muncul. Di meja makan yang panjang, tersedia 3 set peralatan makan perak dengan berbagai garpu, sendok, dan pisau yang membuatnya bingung. "Kita makan malam bersama-sama setiap pukul 7, jelas Anggun yang sudah duduk di kepala meja. "Silakan duduk di sampingku, Sur." Surya duduk dengan canggung. Ia memperhatikan bagaimana Anggun dan Mika dengan lancar menggunakan berbagai peralatan makan itu. Ketika sup disajikan, ia hampir saja mengambil sendok yang salah sebelum dengan cepat dibetulkan oleh pelayan yang berdiri di belakangnya. "Maaf, Tuan. Sendok sup adalah yang paling kanan," bisik pelayan itu. Surya merasa pipinya memerah. "Terima kasih." Mika yang memperhatikan kebingungan Surya tiba-tiba berkata, "Aku juga sering salah pilih sendok, Kak Surya. Mama bilang nggak apa-apa." Anggun tersenyum pengertian. "Kami tidak formal-formal amat kok, Sur. Gunakan saja yang kamu rasa nyaman." Tapi tatapan Ibu Yanti dan para pelayan lainnya mengatakan hal yang berbeda. Setelah makan malam, masalah kedua muncul ketika Surya mencoba membantu membereskan meja. "Tuan Surya," tegur Ibu Yanti dengan suara tegas, "itu bukan pekerjaan Tuan. Biarkan kami yang melakukannya." "Saya hanya ingin membantu," bela Surya. "Di rumah ini, setiap orang memiliki tugasnya masing-masing," jawab Ibu Yanti dengan dingin. "Tuan adalah tamu kehormatan, bukan pembantu." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Surya menarik tangan yang hampir menyentuh piring kotor, merasa dipermalukan. Keesokan harinya, Surya bangun pagi seperti biasa. Kebiasaannya membantu ibunya berjualan di pagi hari, membuatnya terbangun sebelum matahari terbit. Ia turun ke dapur, berharap bisa membuatkan sarapan untuk Anggun dan Mika. "Dapur tutup sampai pukul 6, Tuan Surya," kata seorang koki yang sedang mempersiapkan bahan-bahan. "Sarapan akan disajikan pukul 7. Saya hanya ingin membuatkan teh hangat untuk Mbak Anggun dan Mika," jelas Surya. "Itu sudah menjadi tugas kami, Tuan. Silakan menunggu di ruang keluarga."
Surya akhirnya mengalah dan pergi ke taman. Di sana, ia merasa sedikit lebih nyaman. Setidaknya, tanaman dan udara pagi tidak membedakan dia karena status sosialnya. Ketika Anggun dan Mika bangun, mereka menemukan Surya sedang memetik bunga liar yang tumbuh di pinggir taman. "Ini untuk kalian," ucap Surya, memberikan setangkai bunga sederhana kepada Anggun dan Mika. "Bunga liar ini punya khasiat obat juga, loh." Mika langsung bersorak gembira. Tapi Anggun memperhatikan Ibu Yanti yang menggeleng-geleng kepala dari balik jendela. "Sur," bisik Anggun, "kamu tidak perlu melakukan semua ini. Kamu adalah tamu istimewa di sini." "Tapi saya ingin merasa berguna, Anggun. Di rumah, saya selalu membantu ibu saya. Di sini, saya merasa seperti boneka yang hanya bisa duduk manis." Percakapan mereka terputus ketika telepon berdering. Ibu Yanti menjawabnya, lalu mendekati Anggun. "Nyonya, ada telepon dari Ibu Tuti. Beliau ingin berbicara dengan Nyonya." Wajah Anggun berubah muram. "Katakan saya sedang sibuk." Tapi beliau bilang sangat penting. Mengenai warisan keluarga. Anggun menghela napas. "Baiklah, Sur, tolong temani Mika sebentar." Setelah Anggun pergi, Surya dan Mika bermain di taman. Tapi kegembiraan mereka kembali terganggu ketika seorang sopir keluarga mendekat. "Tuan Surya, mobil yang biasa Tuan gunakan sudah siap dibersihkan. Tuan ingin pergi kemana hari ini?" tanya sopir itu. "Saya tidak rencana pergi kemana-mana," jawab Surya bingung. "Sopir di sini selalu standby dari pagi sampai malam. Tuan, kalau Tuan butuh pergi, tinggal bilang saja pada saya." Surya menggeleng. "Terima kasih, tapi saya biasa jalan kaki atau naik angkot." Sopir itu tersenyum sinis. "Tuan sekarang bagian dari keluarga besar ini. Tidak pantas kalau naik angkot. Nanti mempermalukan keluarga." Di saat yang sama, di ruang kerjanya, Anggun sedang menghadapi teror telepon dari ibunya. "Sudah kubilang, Anggun, pemuda itu tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri dengan dunia kita. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan peralatan makan yang benar." Hardik Ibu Tuti. "Siapa yang bilang itu pada ibu?" tanya Anggun dengan suara tegang. "Yanti melaporkan padaku. Dia khawatir dengan reputasi keluarga kita." Anggun menahan amarah. "Jadi ibu menyuruh kepala rumah tangga saya untuk memata-matai kami? Demi kebaikanmu, Nak, kau tidak bisa melihat dengan jelas karena sudah dibutakan oleh perasaan." Setelah menutup telepon, Anggun kembali ke taman dengan wajah masam. Ia menemukan Surya sedang duduk di bangku. Terlihat murung sementara Mika asyik bermain sendiri. "Ada apa, Sur? Kamu terlihat sedih," tanya Anggun duduk di sampingnya. Surya menghela napas. "Anggun, mungkin ini bukan ide yang bagus. Saya merasa seperti ikan di darat di sini. Semua orang memandang saya dengan sebelah mata. Semua yang saya lakukan salah. Beri waktu, Sur. Mereka butuh waktu untuk menerimamu. Tapi apakah saya pantas diterima? Lihatlah sekeliling, Anggun. Ini dunia yang sama sekali berbeda. Mungkin lebih baik saya kembali ke rumah saya saja." Mika yang mendengar itu langsung berlari menghampiri. "Jangan, Kak Surya, jangan pergi. Aku mau Kak Surya tinggal." Melihat air mata di mata Mika, Surya merasa hatinya hancur. Ia mengangkat Mika ke pangkuannya. "Tapi kakak tidak bahagia di sini, Dek. Kakak merasa seperti tidak belong di sini. Kakak belong sama aku dan Mama," seru Mika memeluknya erat. Anggun memandang mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia memahami ketidaknyamanan Surya. Tapi di sisi lain, ia tidak rela melepaskan kebahagiaan yang baru saja ia dapatkan. "Mari kita beri kesempatan 1 minggu lagi, Sur," pinta Anggun. "Aku akan bicara dengan para staf. Mereka harus menghormatimu." Tapi bahkan saat ia mengatakan itu, Anggun sendiri mulai meragukan apakah dunia mereka benar-benar bisa disatukan. Mungkin cinta memang tidak cukup ketika dua orang berasal dari alam yang berbeda. Dan mungkin, justru karena cintanya pada Surya, ia harus melepaskannya kembali ke dunianya sendiri.
Meski itu berarti harus mengorbankan kebahagiaan mereka bertiga. Minggu kedua Surya tinggal di rumah Anggun dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Meskipun Anggun sudah memperingatkan seluruh staf untuk menghormati Surya, tatapan sinis dan bisik-bisik tetap berlangsung di balik pintu tertutup. Surya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, hanya keluar ketika makan atau ketika Mika memintanya bermain. Pada suatu sore, ketika Anggun harus menghadiri rapat darurat di kantor, Ningsih tiba-tiba muncul. Ia menemui Surya yang sedang membaca buku di perpustakaan. "Kita perlu bicara," kata Ningsih dengan suara rendah namun penuh ancaman. Surya menutup bukunya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Ningsih?" Ningsih duduk di hadapannya, membuka tas brandednya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Di dalam ini ada uang tunai senilai 500 juta. Ambil dan pergi dari hidup kakak dan keponakan saya." Surya menatap amplop itu, lalu menatap Ningsih. "Saya tidak mengerti." "Jangan berpura-pura bodoh. Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Kau memanfaatkan kebaikan hati kakak saya yang masih trauma dengan pernikahannya yang gagal." "Saya tidak memanfaatkan siapapun," bantah Surya dengan tenang. "Saya di sini karena Anggun dan Mika menginginkan saya di sini." Ningsih mendesah kesal. "Dengarkan, aku mengerti kondisimu. Hidup susah, ibu sakit-sakitan, tinggal di gubuk reot. Dengan uang ini, kau bisa membangun hidup yang layak. Beli rumah yang pantas, obati ibumu, buka usaha kecil-kecilan." Surya menggeleng. "Uang tidak bisa membeli kebahagiaan yang saya rasakan bersama Anggun dan Mika." "Kebahagiaan?" Ningsih terkekeh. "Kau pikir ini akan bertahan? Kau pikir kakakku akan tetap mencintaimu ketika melihat betapa tidak pantasnya kau di dunia kami? Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak tahu etiket dasar dalam pergaulan high society." Surya berdiri. Wajahnya tetap tenang meski hatinya terluka. "Saya menghargai tawaran Anda, Bu Ningsih. Tapi saya tidak tertarik." 100 juta tambahan, desak Ningsih, mengeluarkan amplop kedua dari tasnya. "Total 600 juta. Cukup untuk membuatmu dan ibumu hidup nyaman bertahun-tahun." "Saya tidak menjual harga diri dan perasaan saya, Bu." Ningsih berdiri, matanya menyala-nyala. 1 miliar. Itu harga terakhirku. Ambil uang ini dan hilang dari hidup kami." Surya menarik napas dalam. "Tidak ada uang di dunia ini yang bisa membuat saya meninggalkan orang yang saya sayangi." "Kau benar-benar bodoh," hardik Ningsih. "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk orang sepertimu. Dan saya memilih untuk tidak mengambilnya," jawab Surya dengan tegas. "Sekarang, jika tidak ada hal lain, saya ingin kembali membaca." Ningsih mengumpulkan amplop-amplopnya dengan gerakan kasar. "Kau akan menyesali ini. Aku akan pastikan kakakku melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Pertemuan itu berakhir dengan Ningsih pergi dengan marah. Surya kembali ke bukunya, tetapi pikirannya sudah tidak bisa fokus. Percakapan itu mengingatkannya pada betapa rapuhnya posisinya di rumah ini. Yang tidak disadari Surya, salah satu sopir keluarga, Pak Rudi, tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan mereka dari balik pintu yang terbuka sedikit. Yang ia dengar hanya bagian ketika Ningsih menawarkan uang dan Surya berkata, "Saya menghargai tawaran Anda," sebelum ia harus pergi karena dipanggil. Keesokan harinya, ketika Anggun sedang sarapan dengan Surya dan Mika, Ibu Yanti datang dengan wajah serius. "Nyonya, ada yang perlu saya laporkan," katanya dengan suara bergetar. "Kemarin sore, ketika Nyonya tidak di rumah, ada percakapan antara Tuan Surya dan Nona Ningsih." Anggun mengerutkan kening. "Percakapan tentang apa?" Menurut laporan Pak Rudi yang kebetulan lewat, Nona Ningsih menawarkan sesuatu pada Tuan Surya, dan Tuan Surya menjawab bahwa dia menghargai tawaran itu. Wajah Anggun berubah pucat. Ia menatap Surya. "Apa maksudnya ini, Sur? Ning menawarimu apa?" Surya menghela napas. "Dia menawarkan uang agar saya pergi dari sini. Dan kau bilang kau menghargai tawaran itu?" Suara Anggun mulai meninggi. "Bukan seperti itu, Anggun. Saya menolak tawarannya. Dia menawarkan 500 juta, lalu 600, bahkan sampai 1 miliar.
Tapi saya katakan tidak pada semuanya. Tapi keraguan sudah mulai menggerogoti hati Anggun. Trauma masa lalunya dengan Andre, yang juga sering berkata manis tapi ternyata berselingkuh di belakangnya, kembali menghantuinya. Kalau kau benar-benar menolak, mengapa kau tidak langsung mengusirnya? Mengapa bahkan mau mendengarkan tawarannya? Tanya Anggun, suaranya bergetar. Karena saya mencoba bersikap sopan. Anggun, dia adalah adikmu. Saya tidak bisa begitu saja mengusirnya. Tapi Anggun sudah tidak mendengar. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan pengkhianatan. Apa kau benar-benar menolak? Atau kau sedang mempertimbangkannya? Mungkin kau merasa 1 miliar adalah harga yang pantas untuk kami. Surya terkejut. Anggun, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Setelah semua yang kita lalui. Karena aku sudah pernah mengalami ini. Andre dulu juga bersikap manis di depanku, tapi di belakangku. Anggun tidak bisa melanjutkan. Matanya berkaca-kaca. Mika yang mendengar pertengkaran itu mulai menangis. Mama, jangan marah sama Kak Surya. Dia baik. Tapi Anggun sudah tidak bisa berpikir jernih. Aku butuh waktu sendirian. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Surya melihat betapa terlukanya Anggun. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu bahwa kata-kata tidak akan berarti apa-apa saat ini. Dengan hati berat, ia berdiri. Baik, katanya pelan. Saya akan pergi. Tapi ketahuilah bahwa saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu. Surya pergi ke kamarnya, mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Ia merasa hancur. Bukan karena diminta pergi, tapi karena Anggun begitu mudah meragukan ketulusannya. Sementara itu, Anggun duduk di ruang kerjanya, menangis terseduh-seduh. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Surya. Tapi di sisi lain, luka masa lalunya terlalu dalam. Laporan dari Pak Rudi, ditambah dengan ketidakhadiran Surya saat Ningsih menawarkan uang. Semuanya terasa seperti deja vu dari masa lalu yang menyakitkan. Beberapa jam kemudian, ketika emosinya sudah sedikit mereda, Anggun mencari Mika. Ia menemukan anaknya sedang duduk di tangga depan. Wajahnya masih basah oleh air mata. Mika, sayang, maaf Mama tadi. Mama jahat, potong Mika. Mama mau usir Kak Surya. Padahal tadi aku dengar dari jendela, Kak Surya bilang tidak mau uang Tante Ningsih. Dia bilang lebih sayang sama kita. Anggun terkesiap. Apa? Kamu dengar percakapan mereka? Mika mengangguk. Masih terseduh-seduh. Aku lagi main di balik semak-semak waktu Tante Ningsih kasih uang. Kak Surya bilang dia nggak mau. Dia bilang nggak ada uang yang bisa bikin dia ninggalin kita. Kata-kata polos Mika itu seperti tamparan. Anggun tersadar bahwa ia telah membiarkan trauma masa lalunya merusak hubungannya dengan Surya. Ia telah mengulangi kesalahan yang sama, tidak memberi kepercayaan pada orang yang mencintainya. Dengan panik, Anggun berlari ke kamar Surya. Tapi sudah terlambat. Kamar itu kosong. Lemari pakaian terbuka dan kosong. Hanya tersisa sebuah surat di atas tempat tidur. Anggun yang saya hormati. Saya memahami betapa sulitnya bagi Anda untuk mempercayai seseorang setelah pengalaman buruk di masa lalu. Saya tidak marah karena keraguan Anda. Justru saya sedih karena tidak bisa meyakinkan Anda tentang ketulusan saya. Uang tidak pernah menjadi motivasi saya. Dari awal, yang saya cari hanyalah kebahagiaan sederhana, melihat senyum Mika, melihat Anda tertawa, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini saya rindukan. Tapi mungkin Ningsih benar. Dunia kita terlalu berbeda. Dan mungkin, saya memang tidak pantas untuk berada di dunia Anda. Saya kembali ke rumah ibu saya. Jangan khawatir, saya akan tetap menyayangi Mika dari jauh. Dan untuk Anda, saya harap suatu hari nanti Anda bisa menemukan seseorang yang bisa Anda percayai sepenuhnya. Terima kasih untuk segala kenangan indahnya. Surya. Anggun terjatuh di lantai. Surat itu tergenggam di tangannya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia baru menyadari betapa berharganya Surya, dan betapa bodohnya ia telah melepaskannya karena prasangka dan ketakutan yang tidak berdasar. Dia pergi. Mika, bisik Anggun. Mama telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup kita.
Tapi dalam keputusasaan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Anggun tidak akan membiarkan Surya pergi begitu saja. Ia harus memperbaiki kesalahannya, dan kali ini, dengan keyakinan penuh bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, terlepas dari segala perbedaan dan tantangan yang menghadang. Matahari sore mulai tenggelam ketika Surya tiba di gubuknya yang sederhana. Ibunya, Sumirah, sedang duduk di teras sambil menjahit baju. Matanya langsung terangkat penuh keheranan melihat anaknya kembali dengan membawa tas dan wajah yang muram. "Sur, kenapa kamu pulang? Apa terjadi sesuatu?" tanya Sumirah dengan suara khawatir. Surya meletakkan tasnya, lalu duduk di bangku kayu di samping ibunya. Kepalanya menunduk. Bahunya terlihat begitu berat menahan beban. "Saya tidak bisa tinggal di sana lagi, Bu." Sumirah meletakkan jahitannya. Wajahnya penuh perhatian. "Ceritakan pada ibu, Nak, apa yang terjadi?" Dengan suara parau dan kadang tercekat, Surya menceritakan semua yang terjadi. Tawaran uang Ningsih, kesalahpahaman Anggun, dan betapa mudahnya Anggun meragukan ketulusannya. "Dan yang paling menyakitkan, Bu," lanjut Surya dengan mata berkaca-kaca, "adalah bahwa setelah semua yang kita lalui, setelah semua ketulusan yang saya berikan, dia begitu mudahnya mempercayai kata-kata orang lain daripada mempercayai saya." Sumirah menghela napas panjang. Tangannya yang keriput mengusap punggung anaknya. "Nak, kamu harus memahami posisi Mbak Anggun. Dia sudah pernah disakiti sebelumnya. Perempuan yang pernah dikhianati biasanya akan lebih sulit mempercayai lagi. Tapi saya bukan Andre, Bu. Saya tidak pernah sekalipun berniat menyakitinya. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu betul isi hatimu." Sumirah memandangi anaknya dengan kasih sayang. Tapi cinta itu tidak hanya tentang ketulusan, tapi juga tentang pengertian. Kamu harus memahami ketakutannya. Sementara itu, di rumah mewah Anggun, suasana begitu muram. Anggun masih terduduk di lantai kamar Surya. Surat perpisahannya masih tergenggam erat di tangannya. Mika duduk di samping ibunya. Wajahnya masih basah oleh air mata. "Mama, kita harus cari Kak Surya," desis Mika. "Kita harus bilang kalau kita salah." Anggun mengangkat kepalanya. Matanya bengkak dan merah. Tapi mungkin ini yang terbaik, sayang. Mungkin dunia Kak Surya dan dunia kita memang tidak seharusnya disatukan." "Tidak," sanggah Mika dengan suara kecil tapi penuh keyakinan. "Kak Surya yang bikin Mama tersenyum lagi. Kak Surya yang bikin rumah ini ramah lagi. Aku nggak mau lagi rumah sepi kayak dulu." Kata-kata Mika menyentuh relung hati Anggun yang paling dalam. Ia menyadari bahwa selama ini, merekalah yang egois, hanya memikirkan perasaan dan ketakutan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan Surya. "Anda benar, Nyonya." Suara Ibu Yanti terdengar dari pintu. Perempuan parubaya itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Saya yang seharusnya tidak buru-buru melaporkan tanpa mengetahui fakta yang seutuhnya." Anggun mengangkat bahunya. "Bukan salahmu, Yanti. Aku yang seharusnya lebih percaya padanya. Tapi, Nyonya," lanjut Ibu Yanti, "selama Tuan Surya di sini, saya perhatikan bagaimana tulusnya dia. Dia tidak pernah meminta apa-apa, bahkan sering menolak ketika kami ingin melayannya. Dan sebenarnya, kemarin saya melihat dia sedang menangis di taman karena rindu pada ibunya." Anggun terkejut. "Dia menangis?" "Iya, Nyonya. Tapi ketika ditanya, dia bilang hanya kelilipan debu. Sekarang saya sadar, mungkin dia merasa sangat kesepian di sini. Dunia kita asing baginya, dan satu-satunya orang yang dia percayai, yaitu Nyonya, ternyata tidak mempercayainya." Kata-kata Ibu Yanti itu seperti pisau yang mengoyak-oyak hati Anggun. Ia membayangkan betapa tersiksanya Surya selama ini, berada di lingkungan asing, dikelilingi orang yang memandangnya rendah, dan satu-satunya tempat berlindung justru meragukannya. "Yanti, tolong siapkan mobil," perintah Anggun tiba-tiba sambil berdiri. "Aku harus menemui Surya. Sekarang juga." "Tapi, Nyonya, sudah hampir malam, dan kita tidak tahu di mana alamat rumahnya. Kita akan mencarinya. Sampai ketemu." Tekad Anggun. "Mika, ayo kita cari Kak Surya." Tapi pencarian mereka tidak mudah.
Anggun hanya tahu bahwa Surya tinggal di suatu tempat di daerah kumuh di pinggiran kota, tetapi tidak tahu alamat pastinya. Mereka berkeliling selama berjam-jam, bertanya pada orang-orang, tetapi tidak mendapat petunjuk. Sementara itu, di gubuk sederhananya, Surya sedang membantu ibunya memasak makan malam. Pikirannya masih tertambat pada Anggun dan Mika. "Sur," panggil Sumirah sambil mengaduk sayur di dapur. "Apa kamu benar-benar tidak mau memberi kesempatan lagi pada Mbak Anggun? Setiap orang bisa berbuat salah." Surya menghela napas. "Bukan tentang memberi kesempatan, Bu. Tapi tentang menerima kenyataan bahwa dunia kami terlalu berbeda. Saya tidak kuat terus-menerus harus membuktikan diri, terus-menerus diragukan. Tapi cinta itu tentang perjuangan. Nak, ibu dan ayahmu dulu juga banyak perbedaan. Tapi kami berusaha memahami dan saling mempercayai. Ini berbeda, Bu. Perbedaan kami bukan hanya tentang kebiasaan atau selera, tapi tentang kelas sosial, tentang cara pandang hidup. Dan yang paling menyakitkan, saya merasa seperti harus berubah menjadi orang lain untuk bisa diterima di dunia mereka." Percakapan mereka terputus ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Sebuah mobil mewah yang asing bagi warga sekitar itu langsung menarik perhatian tetangga-tetangga. "Surya, ada mobil bagus cari kamu," teriak seorang tetangga. Dengan perasaan campur aduk, Surya keluar. Dari dalam mobil, turunlah Anggun dan Mika. Wajah Anggun terlihat capek dan penuh penyesalan. Sementara Mika langsung berlari memeluk Surya. "Kak Surya, jangan tinggalin kita," tangis Mika. Anggun mendekat dengan langkah berat. "Sur, aku datang untuk minta maaf." Sumirah yang keluar melihat pemandangan itu segera mempersilakan mereka masuk. Di dalam gubuk yang sederhana namun bersih itu, Anggun dan Mika duduk di kursi kayu yang sudah usang. "Bu Sumirah, saya datang untuk meminta maaf," ucap Anggun pada Ibu Surya. "Saya telah berbuat salah pada Surya. Saya telah meragukan ketulusannya tanpa alasan yang kuat." Sumirah tersenyum bijak. "Semua orang bisa berbuat salah, Nak. Yang penting mau mengakui dan memperbaikinya." Anggun kemudian menatap Surya. "Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi tolong ketahui bahwa aku sadar telah membiarkan masa laluku mengaburkan penilaianku. Aku seharusnya mempercayaimu. Kamu tidak pernah memberiku alasan untuk meragukanmu." Surya diam, matanya menatap lantai. "Kak Surya, please balik sama kita," pinta Mika dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji bakal jadi anak baik. Aku nggak mau mama sedih lagi. Aku nggak mau rumah sepi lagi." Melihat air mata Mika, hati Surya luluh. Tapi pengalaman pahit itu masih terasa begitu fresh. "Anggun," ucap Surya akhirnya, "aku memaafkanmu. Tapi, aku tidak yakin bisa kembali ke sana. Aku tidak kuat dengan semua tatapan sinis, dengan semua bisik-bisik, dengan perasaan bahwa aku tidak belong di sana." "Kalau begitu kita yang akan berubah," sahut Anggun cepat. "Aku akan memastikan semua staf menghormatimu. Dan jika itu tidak cukup, kita bisa cari rumah yang lebih sederhana. Yang penting kita bersama." Sumirah yang mendengar itu tersenyum. "Pergilah, Nak. Setiap hubungan butuh kerja keras. Yang penting kalian saling mencintai dan mau berusaha." Surya memandang ibunya, lalu memandang Anggun dan Mika yang menatapnya dengan penuh harap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cintanya pada mereka lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. "Baik," ucap Surya akhirnya. "Aku akan kembali. Tapi dengan satu syarat, kita harus jujur satu sama lain. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi prasangka." Anggun mengangguk. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. "Janji, tidak akan ada lagi keraguan di antara kita." Malam itu, untuk pertama kalinya, Anggun dan Mika makan malam di gubuk sederhana Surya. Mereka duduk lesehan di lantai, makan dengan tangan, bercerita dan tertawa. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Anggun merasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan materi, tetapi kehangatan cinta dan penerimaan tanpa syarat. Ketika mereka akhirnya pulang, Surya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ibunya malam itu. Ia butuh waktu untuk mempersiapkan diri kembali ke dunia Anggun.
Tapi kali ini, dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, dengan segala perbedaan dan tantangannya. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke rumah Anggun. Meskipun hatinya sudah memaafkan, ia merasa perlu waktu untuk merenungkan masa depan mereka. Ia membantu ibunya berjualan di pasar, sebuah rutinitas yang ia rindukan selama tinggal di rumah mewah Anggun. Sementara itu, di rumah Anggun, suasana pagi itu terasa berbeda. Tanpa kehadiran Surya, rumah yang megah itu kembali terasa hampa dan sunyi. Mika duduk di meja makan dengan wajah murung, hanya memainkan makanannya tanpa semangat. "Mama, kapan Kak Surya pulang?" tanya Mika untuk kesekian kalinya. "Sun, sayang, dia butuh waktu sebentar," jawab Anggun mencoba meyakinkan anaknya, dan juga dirinya sendiri. Ibu Yanti menghampiri dengan wajah penuh penyesalan. "Nyonya, ada yang perlu saya akui. Kemarin, saya sengaja tidak memberitahu bahwa saya melihat Nona Ningsih mengeluarkan amplop dari tasnya saat berbicara dengan Tuan Surya." Anggun menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Saya sebenarnya tidak sengaja melihat percakapan mereka dari jendela perpustakaan. Saya melihat Nona Ningsih mengeluarkan uang dari amplop dan menyerahkannya pada Tuan Surya. Tapi yang saya laporkan pada Nyonya hanya sebagian cerita." Ibu Yanti menunduk. "Saya minta maaf." Anggun berdiri, wajahnya berubah pucat. "Yanti, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau tahu betapa pentingnya kejujuran dalam keluarga ini." "Ibu Tuti, beliau yang menyuruh saya untuk melaporkan setiap kejanggalan yang dilakukan Tuan Surya. Beliau mengancam akan memecat saya jika tidak melakukannya." Anggun terdiam sejenak, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang ketidakpercayaannya pada Surya, tetapi juga tentang konspirasi keluarganya sendiri untuk menjatuhkan Surya. "Yanti, dari sekarang, loyalitasmu adalah padaku dan keluargaku di sini, bukan pada ibuku atau siapapun di luar rumah ini. Apakah jelas?" "Iya, Nyonya. Maafkan saya." Ibu Yanti mengangguk dengan wajah menyesal. Tak lama setelah Ibu Yanti pergi, telepon berdering. Dari seberang garis, suara Ningsih terdengar sinis. "Jadi kau berhasil membujuk pengemis itu untuk kembali?" Anggun menarik napas dalam, mencoba menahan amarah. "Dia bukan pengemis, Ning. Dan aku tahu segalanya. Tentang uang yang kau tawarkan, tentang ancaman pada Yanti, tentang semua konspirasi kalian untuk menjatuhkan Surya." Ningsih tertawa dingin. "Kami hanya melindungimu, Kak. Kau terlalu naif." "Melindungiku? Atau melindungi warisan keluarga yang kalian khawatirkan akan jatuh ke tangan Surya?" Dari seberang telepon, terdengar suara Ibu Tuti yang mengambil alih telepon. "Anggun, cukup sudah. Kami tidak akan mengizinkanmu menikah dengan pemuda itu. Jika kau bersikeras, maka kau jangan harap lagi akan mendapat bagian warisan keluarga." Anggun menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Kalau begitu, ibu bisa simpan warisan itu untuk Ningsih. Aku lebih memilih kebahagiaan bersama orang yang mencintaiku tulus daripada hidup dalam kemewahan tapi sendirian." Ia menutup telepon dengan kasar, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berani melawan keluarganya demi mempertahankan apa yang ia yakini benar. Sementara itu, di pasar, Surya sedang membantu seorang wanita tua membawa belanjaannya ketika seseorang mendekatinya. "Permisi, Mas. Apa benar Mas Surya yang merawat anaknya Mbak Anggun?" tanya seorang wanita paruh baya. Surya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya tetangganya. Saya lihat kemarin Mbak Anggun dan Mika mencari-cari Mas sampai malam. Mereka terlihat sangat sedih." Surya terkejut. "Mereka mencari saya?" "Iya. Dari rumah ke rumah, menanyakan alamat Mas. Akhirnya ada yang kasih tahu alamatnya. Mereka benar-benar khawatir, Mas." Informasi itu membuat Surya tersentuh. Ia tidak menyangka Anggun akan bersusah payah mencarinya sampai ke kampungnya. "Surya, ada telepon untukmu," teriak seorang tetangga dari warung telepon umum. Surya segera menghampiri. Dari seberang telepon, terdengar suara Anggun yang panik. "Sur,
Maaf mengganggu. Api. Mika demam lagi. Dia memanggil-manggil namamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan panik, Anggun. Saya segera ke sana. Tanpa pikir panjang, Surya segera berpamitan pada ibunya dan menuju ke rumah Anggun. Ketika ia tiba, ia menemukan Mika terbaring lemah di tempat tidur dengan wajah pucat. Anggun duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Sur, terima kasih sudah datang, sambut Anggun dengan lega. Surya segera memeriksa Mika. Dia demam karena kelelahan dan stres. Juga mungkin karena menangis terlalu lama. Dengan penuh kesabaran, Surya kembali merawat Mika seperti dulu. Ia membuat ramuan tradisional, memijat titik-titik tertentu, dan menemani Mika sampai anak itu tertidur. Sementara Mika tertidur, Anggun mengajak Surya ke taman. Sur, aku ingin jujur padamu tentang segala sesuatu. Di bawah cahaya bulan, Anggun menceritakan semua yang ia ketahui, tentang konspirasi keluarganya, tentang tekanan yang ia terima, tentang ancaman warisan, dan tentang penyesalannya yang mendalam. Surya, aku mengerti jika kau tidak bisa memaafkanku sepenuhnya. Tapi ketahuilah bahwa aku belajar dari kesalahanku. Aku akan berjuang untuk kita, tidak peduli apa kata keluarga dan masyarakat. Surya mendengarkan dengan saksama, matanya penuh pengertian. Anggun, aku juga punya pengakuan. Selama di sini, aku merasa seperti harus menjadi orang lain. Aku takut tidak bisa menjadi suami yang pantas untukmu, atau ayah yang baik untuk Mika. Kau tidak perlu menjadi siapa-siapa, Sur. Jadilah dirimu sendiri, karena itulah yang kami cintai. Mereka duduk dalam keheningan sejenak. Tangan mereka tanpa sadar saling berpegangan. Ada satu hal lagi, ucap Anggun tiba-tiba. Aku memecat Ibu Yanti. Meskipun dia akhirnya mengakui kesalahannya, aku tidak bisa memaafkan pengkhianatannya. Surya menggeleng. Jangan lakukan itu. Ibu Yanti hanya terjebak antara perintah ibumu dan loyalitasnya padamu. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Anggun terkejut. Setelah semua yang dia lakukan, kau masih mau memaafkannya? Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam, Anggun. Lagi pula, kesalahan terbesar bukan pada Ibu Yanti, tapi pada ketidakpercayaan kita satu sama lain. Kebijaksanaan Surya sekali lagi membuat Anggun kagum. Di saat ia ingin membalas dendam, Surya justru mengajarkannya tentang pengampunan. Keesokan harinya, ketika Mika sudah sembuh dan kembali ceria, Anggun mengumpulkan semua staf di rumahnya. Dari sekarang, Surya adalah bagian dari keluarga ini. Dia memiliki hak dan suara yang sama denganku. Siapapun yang tidak bisa menerima dan menghormatinya, silakan mengundurkan diri. Semua staf terdiam, termasuk Ibu Yanti yang berdiri dengan kepala tertunduk. Dan Ibu Yanti, lanjut Anggun, Surya telah meminta agar kau tetap dipekerjakan di sini. Tapi ini adalah peringatan terakhirmu. Ibu Yanti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuan Surya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Setelah pertemuan itu, Surya dan Anggun duduk di taman dengan Mika yang sudah kembali sehat. Jadi, apa jawabanmu untuk lamaranku dulu? Tanya Anggun penuh harap. Surya tersenyum, memegang tangan Anggun. Aku menerimanya. Tapi dengan syarat, kita menikah dengan sederhana. Tidak perlu pesta mewah. Yang penting kita saling mencintai dan berkomitmen. Anggun mengangguk. Senyum bahagia merekah di wajahnya. Setuju. Yang penting kita bersama. Mika yang mendengar itu langsung bersorak gembira. Ye, Kak Surya jadi papaku. Kita jadi keluarga. Kebenaran memang telah terungkap, membawa serta luka dan penyesalan. Tapi justru melalui proses itulah mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang tidak pernah bersalah, tapi tentang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya bersama. Dan bahwa terkadang, keluarga bukanlah tentang hubungan darah, tapi tentang orang-orang yang tetap memilih untuk saling mencintai dan mendukung meski segala rintangan menghadang. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa kelam yang hampir memisahkan mereka. Kini, di sebuah taman kecil yang asri, di bawah kanopi sederhana yang dihiasi bunga-bunga liar, Surya dan Anggun berdiri berhadapan dengan mata yang berbinar-binar.
Di sekeliling mereka, hanya ada orang-orang terdekat. Sumirah dengan wajah penuh kebanggaan, Mika yang tak henti-hentinya tersenyum lebar, serta beberapa staf rumah tangga yang kini telah menjadi keluarga, termasuk Ibu Yanti yang dulu sempat berbuat khianat. Upacara pernikahan itu sangat sederhana, jauh dari gemerlap yang biasa melekat pada keluarga Anggun. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu undangan dari kalangan elit, tidak pula hiruk-pikuk wartawan. Hanya doa, janji suci, dan cinta tulus yang mengikat dua insan dari dunia berbeda. Anggun, ucap Surya dengan suara bergetar penuh emosi. Aku berjanji akan mencintaimu, menghormatimu, dan menemanimu dalam suka dan duka. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tulus dari hatiku. Dengan mata berkaca-kaca, Anggun menjawab, Surya, terima kasih telah memberiku keberanian untuk mencintai lagi. Aku berjanji akan selalu mempercayaimu, mendukungmu, dan bersamamu menghadapi segala tantangan. Setelah pertukaran janji, mereka berbalik kepada Mika yang berdiri dengan baju kecilnya yang rapi. Surya berlutut, memandang mata bocah itu dengan penuh kasih sayang. Mika, maukah kau menerimaku sebagai ayahmu? Aku berjanji akan menyayangimu, melindungimu, dan selalu ada untukmu. Dengan polosnya, Mika mengangguk keras-keras sambil memeluk leher Surya. Aku mau, Papa. Sekarang aku punya papa baik seperti teman-temanku. Pelukan mereka bertiga disambut tepuk tangan haru dari semua yang hadir. Bahkan Ibu Yanti tidak bisa menahan air matanya. Teringat bagaimana ia hampir merusak kebahagiaan ini. Setelah acara, ketika tamu-tamu sudah berpamitan, keluarga kecil itu duduk bersama di teras rumah. Rumah yang sama, namun kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, lebih berarti. Papa, kita tetap tinggal di sini, tanya Mika sambil memegang tangan Surya. Surya memandang Anggun, lalu tersenyum. Untuk sementara, iya. Tapi Papa dan Mama sudah membeli tanah di dekat rumah nenek. Kita akan bangun rumah yang lebih sederhana di sana, dengan kebun yang luas untuk menanam tanaman obat. Anggun menambahkan, iya, sayang. Di rumah baru nanti, kita bisa hidup lebih sederhana. Mama sudah menjual sebagian saham perusahaan, dan kita akan membuka klinik pengobatan tradisional bersama Papa. Ini adalah kompromi mereka. Bukan Surya yang harus menyesuaikan diri dengan dunia Anggun, bukan pula Anggun yang harus turun ke dunia Surya. Tapi mereka menciptakan dunia baru mereka sendiri, dunia yang memadukan kesederhanaan dan ketulusan Surya dengan semangat dan visi Anggun. Beberapa minggu kemudian, klinik Surya Sehat resmi dibuka. Terletak di perbatasan antara daerah elit dan pemukiman sederhana, klinik ini menjadi simbol rekonsiliasi dua dunia yang dulu bertolak belakang. Surya menangani pengobatan tradisional, sementara Anggun mengelola bisnisnya dengan prinsip-prinsip baru, lebih manusiawi dan berorientasi pada pelayanan. Suatu sore, datanglah tamu tak terduga ke klinik mereka. Ningsih dan Ibu Tuti berdiri di pintu dengan wajah ragu-ragu. Bisa kami bicara sebentar? Tanya Ibu Tuti dengan suara rendah. Anggun awalnya hendak menolak, tapi Surya memegang tangannya. Mari kita dengar dulu, sayang. Mereka pun mengajak kedua wanita itu ke ruang tamu kecil di belakang klinik. Ibu, Ningsih, sapa Anggun dengan sikap tenang. Ada yang bisa kami bantu? Ibu Tuti menatap sekeliling ruangan sederhana namun nyaman itu. Kami datang untuk minta maaf atas segala yang terjadi. Ningsih menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. Iya, Kak, kami salah. Kami seharusnya mendukung kebahagiaanmu, bukan merusaknya. Anggun terkejut. Selama ini, ibunya tidak pernah sekalipun mengakui kesalahan. Setelah melihat kalian melihat klinik ini, melihat bagaimana kalian membangun kehidupan bersama. Ibu Tuti terus berbicara dengan suara bergetar. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi atau status sosial, melainkan dari cinta dan ketulusan. Surya tersenyum. Kami sudah memaafkan sejak lama, Bu. Seperti kata ibu saya, hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Kami berharap, kami masih bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian, lanjut Ibu Tuti. Terutama untuk Mika. Dia adalah cucu satu-satunya kami. Anggun memandang Surya, yang mengangguk pelan. Tentu saja, Ibu. Keluarga tetaplah keluarga.
Rekonsiliasi itu mungkin tidak serta-merta menghapus semua luka masa lalu, tapi setidaknya itu menjadi awal yang baru. Perlahan-lahan, hubungan mereka mulai membaik. Ningsih bahkan mulai membantu di klinik, menggunakan keahlian bisnisnya untuk mengembangkan Surya Sehat. 1 tahun kemudian, di rumah baru mereka yang sederhana namun penuh kehangatan, Surya dan Anggun duduk di beranda sambil memperhatikan Mika yang sedang asyik bermain dengan anak-anak tetangga. Rumah ini memang lebih kecil dari rumah mewah Anggun dulu. Tapi disinilah untuk pertama kalinya mereka benar-benar merasa seperti keluarga. "Pernahkah kau membayangkan hidup kita akan seperti ini?" tanya Anggun sambil memegang tangan Surya. Surya menggeleng. Matanya berbinar-binar. "Tidak pernah. Dulu, yang kubayangkan hanyalah bagaimana agar ibu dan aku bisa makan esok hari. Tapi lihatlah sekarang. Kita memiliki keluarga, klinik yang berkembang, dan yang terpenting, kebahagiaan yang sesungguhnya." "Kamu tidak pernah menyesal meninggalkan kehidupan mewahmu?" tanya Surya penuh rasa ingin tahu. Anggun tersenyum. "Yang kutinggalkan adalah kemewahan materi. Tapi yang kudapatkan jauh lebih berharga. Cinta sejati, keluarga yang utuh, dan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang." Mika berlari menghampiri mereka. Wajahnya berseri-seri. "Papa, Mama, aku dapat nilai bagus di sekolah. Bu guru bilang aku pinter seperti Papa." Surya mengangkat Mika ke pangkuannya. "Wah, hebat sekali anak Papa. Nanti Papa ajarkan lagi ramuan baru, ya." Di kejauhan, Sumirah dan Ibu Tuti sedang duduk bersama minum teh, tertawa terbahak-bahak seperti dua sahabat lama. Pemandangan yang mustahil terjadi setahun yang lalu. "Papa," bisik Mika tiba-tiba, "aku senang sekali Papa ada di hidup kita." Surya memeluk erat anak itu. "Papa juga senang, Nak. Papa juga senang." Anggun memandangi mereka dengan mata penuh cinta. Perjalanan mereka memang berliku, dimulai dari hujan deras yang mempertemukan, melalui badai kesalahpahaman yang hampir memisahkan, dan akhirnya sampai pada pelangi kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang belajar menerima ketidaksempurnaan dengan hati terbuka. Bukan tentang dua orang yang sama, tapi tentang dua orang yang berbeda namun saling melengkapi. Dan yang terpenting, mereka belajar bahwa keluarga tidak dibangun dari kesamaan latar belakang atau status sosial, tapi dari komitmen untuk saling mencintai, mempercayai, dan mendukung, meski badai kehidupan datang menerpa. Di senja yang mulai merambat, keluarga kecil itu duduk berpelukan, menyaksikan matahari terbenam dengan penuh syukur. Perjalanan mereka mungkin telah sampai di bab akhir, tapi kehidupan baru mereka sebagai keluarga yang utuh baru saja dimulai. Dan kali ini, mereka yakin bisa menghadapi segala tantangan bersama-sama.